Presiden merencanakan untuk membangun sebuah tim atau sebuah komisi reformasi Polri. Ini indikasi bahwa Presiden kecewa dengan kepemimpinan Polri saat ini. Presiden kan nggak bisa mengatakan saya kecewa. Ini kan harus bahasa diplomat tinggi atau bahasa politik yang tinggi. Bagaimana respon keluarga polisi mendengar, mencermati istilah ini? All cops are bastard. Selama 1 tahun lebih reformasi 1998, Pak, tidak ada satu peluru pun yang saya izinkan keluar. Padahal perintah Panglima ABRI waktu itu boleh menggunakan senjata api pada saat menangani unjuk rasa mahasiswa. Wiranto waktu itu ya Pak ya? Iya. Saya bilang tidak ada peluru keluar. Saya yang tanggung jawab. Setiap pejabat apapun di Republik ini, terutama di Jakarta nih, ya kan? Semua menteri dikawal polisi. Bunyi sirine tiap hari. Tahun 79 itu yang dikawal hanya presiden dan wakil presiden. Polisi punya hak nggak untuk mengatakan tidak ketika misalnya ada menteri yang minta apalagi pengawalan yang berlebih? Tergantung arahan Kapolri. Independensi Polri ini sepertinya kalau berhadapan dengan Komisi 3 DPR RI ini, ya, itu ada perasaan bukan segan, ada perasaan takut. Takut dipindah, takut diproses dan sebagainya. Padahal pertanggungjawab anggota Polri dari pangkat rendah sampai tingkat pada hukum kan? Bukan pada anggota DPR ya? Bukan. Makin jatuhnya citra kepolisian ini dimulai ketika persoalan-persoalan politik dilibatkan pada kepolisian. Ya. Dan itu mungkin terjadi ya dalam 1 dekade terakhir. Gitu. Tidak ada lagi fit and proper test Kapolri, pimpinan Polri melalui Komisi 3 DPR RI. Siapa yang saat ini paling proper, paling layak untuk diajukan menjadi calon Kapolri? Supaya tidak terjadi yang seperti kemarin-kemarin ya. Jangan lagi dikunci harus bintang 3. Bintang 2 juga bisa diusulkan jadi calon Kapolri karena prestasinya sudah terekam bagus bisa gitu. Hanya faktor nasib atau like dislike dia nggak bisa naik bintang 3. Sejak tahun 95 saya juga mengamati itu. Jadi seolah-olah ajudan presiden itu adalah jatah untuk menjadi Kapolri. Padahal seharusnya yang berprestasi di lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, dari kasus Verdi Sambo, tragedi Kanjuruhan, narkoba yang melibatkan Irjen Polisi Teddy Minahasa, hingga tewasnya Afan Kurniawan terlindas di bawah roda rantis Brimob, semuanya mengerucut dan mengikat satu hal. Ada delegitimasi dari institusi yang bernama Kepolisian Republik Indonesia. Ini bukan sekadar urusan citra sebetulnya, tetapi lebih jauh lagi mematahkan hati kita sebagai warga. Mematahkan harapan bahwa kita diayomi, dilayani oleh sebuah institusi yang bernama Kepolisian Republik Indonesia yang padanya kita harus mengakui banyak kita berharap. Yang ada sekarang adalah tuntutan yang kemudian membesar. Ada keinginan untuk segera terjadi pergantian Kapolri sampai pada tuntutan untuk melakukan reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Kita ingin tahu apakah ini badai sesaat atau justru sebuah momen untuk memperbaiki secara fokus, secara fundamental institusi yang bernama kepolisian ini. Untuk itu, saat ini Madilog sudah mengundang Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugroseno untuk berbincang bersama kita semua. Selamat datang, Jenderal. Terima kasih, Pak. Terima kasih sekali. Saya yang harus berterima kasih. Bapak berkenan datang ke tempat ini, ke studio ini. Jenderal, saya mulai saja. Meskipun adanya surat
surat presiden kepada DPR itu sudah dikatakan dan sudah dibantah oleh pihak istana, tapi ada satu hal yang merupakan fakta yang juga diketahui oleh publik bahwa presiden merencanakan untuk membangun sebuah tim atau sebuah komisi reformasi Polri. Apakah ini indikasi bahwa presiden, katakan saja lah gampangnya, kecewa dengan kepemimpinan Polri saat ini? Atau lebih kepada mengakomodasi tuntutan publik kemarin-kemarin? Ya, kita kembali setelah reformasi 1998 ya. Ya. Itu Polri kan juga mulai berpisah dengan TNI. Betul. Dulu ABRI, sekarang menjadi TNI dan Polri. Betul. Nah, kemudian muncul Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002. Betul. Ya kan? TNI juga ada Undang-Undang Pertahanan, kemudian Undang-Undang TNI. Betul. Nah, pada saat lahir Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tadi tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian Polri juga melakukan reformasi, baik reformasi di bidang instrumen, kemudian organisasi dan kultural. Nah, mungkin yang sekarang banyak terjadi, sepertinya reformasi di bidang kultural ya, ini belum begitu melembaga. Harusnya seperti apa? Padahal Kapolri sebelumnya waktu saya bertugas ada Pak Bambang Hindarso dan sebagainya, itu ya arahnya membangun trust, kepercayaan. Nah, inilah mungkin yang bagi saya melihat kenapa setiap pergantian Kapolri selalu punya jargon-jargon sendiri. Seperti sekarang presisi, dulu promoter, ya. Ada juga yang karena waktunya pendek nggak sempat bikin jargon. Tapi sebetulnya kebijakan atau jargon-jargon tadi ya ke depan nanti ya, kalau ada pergantian Kapolri ya harusnya jangan dibikin yang seolah-olah kalau tidak menggunakan jargon berbau asing gitu, kurang elegan, ya kan? Padahal kalau kita lihat dulu Pak Jenderal Polisi Anton Sujarwo Kapolri itu hanya menggunakan rekonsolidasi dan fungsionalisasi. Kalau Pak Sanusi pakai membangun yang etis polisi, yang ojo dumeh dan sebagainya, itu bahasanya mudah dimengerti. Iya betul. Orang lebih ngerti ojo dumeh ya, Pak. Iya, daripada promotor misalnya. Iya, Pak Kunarto, Jenderal Kunarto itu hanya menggunakan tekadku pengabdian terbaik. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti ini juga jangan sampai nanti kebijakan-kebijakan Kapolri nanti akhirnya menjadi nama gedung saja di rumah sakit. Ada gedung promoter, nanti ada gedung presisi dan sebagainya. Nah, kalau nanti gedungnya sudah habis, tempel di mana lagi seperti itu ya. Nah, kondisi ini yang terjadi sekarang ini ya, bagi saya perlu back azimuth. Apakah back azimuth pada tahun 46 setelah polisi keluar dari Kementerian Dalam Negeri, atau pada saat lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, saat reformasi tadi. Nah, ini perlu dievaluasi. Mudah-mudahan bukan hanya dirasakan presiden, mungkin masyarakat juga merasakan seperti ini. Bagi saya, ya kita harus bisa serahkan nanti kalau memang ada pergantian Kapolri yang baru, ya setidak-tidaknya punya kebijakan yang sama dengan para pendahulunya lah. Sama dalam arti tidak harus copy paste ya, mencontoh langsung, tapi mudah dibaca, mudah dimengerti, mudah diresapi, mudah dilaksanakan dari pangkat yang tertinggi bintang 4 sampai pangkat yang terakhir itu Barada, strip 1 merah, Bayangkara 2. Ini indikasi bahwa presiden kecewa? Sepertinya dengan beberapa kejadian, ya presiden kan nggak bisa mengatakan saya kecewa, ini kan harus bahasa diplomat tinggi atau bahasa politik yang tinggi. Ya kan? Jadi ya presiden berharap mudah-mudahan segera akan ada pergantian karena mungkin Kapolri sudah cukup lama kan? Ya, biasanya kalau tugas cukup lama kan ada kejenuhan di situ. Jadi sekali lagi tidak dikatakan pencopotan, tapi dalam rangka tour of duty atau tour of area. Tapi kalau Kapolri kan tidak ada seperti itu. Ya. Waktunya untuk jadi Kapolri jangan sampai terlalu lama. Kalau dulu kan rata-rata 3 maksimal 4 tahun lah. Ya, kalau ini sudah lebih ya? Lebih. Kalau lebih ini biasanya ya itu faktor kejenuhan sudah pasti ada di situ. Seberapa mendesak kalau dari penilaian Bapak ya, sebetulnya
pergantian ini apakah memang waktu-waktu sekarang atau sebetulnya dari tahun kapan pun sudah harus diganti? Ya, saya coba hitung dari sejak tahun 46 kan sudah 25 Kapolri nih. Ya. Ada yang cukup lama Pak, yang pertama tuh Pak Sukanto dulu. Ya. Said Sukanto Pak ya? Ya, Said Sukanto itu hampir 14 tahun ya. Ya. Tapi yang berikutnya ya rata-rata maksimal 4 atau 3 tahun lebih atau 2 tahun. Bahkan ada yang seperti Pak Jenderal Badrodin hanya setahun di situ. Jadi, Pak Niham juga kalau nggak salah nggak? hanya setahun ya. Jadi mudah-mudahan pergantian Kapolri ini jangan ngambil yang usianya masih cukup lama, karena nanti akan ngunci yang junior di bawahnya nih. Apa bukan senior yang di bawahnya? Iya betul. Ya, jadi yang belum sempat jadi Kapolri kan sebetulnya ya bukan dikatakan urut kacang, yang berprestasi betul seperti apa kira-kira prestasinya itu yang kita jadikan. Jadi betul. Saya melihat waktu Pak Sutarman ya, Pak Sutarman 2013 kita pilih bersama oleh Dewan Kebijakan Pangkat Tertinggi karena Presiden minta ada permintaan pergantian Kapolri Pak Timur waktu itu. Yeah. Nah, kita rapat. Siapa yang pas untuk menjadi Kapolri ini? Nah, kita siapkan yang dengan argumentasi masih ada usia 2 tahun lebih atau kurang sedikit lah. Yeah. Nah, pas dari beberapa jenderal yang diseleksi itu oleh kita ini, kan yang tahu kan kita nih. Betul. Presiden juga kan bisa tahu mana perwira yang terbaik nih. Internal yang tahu, Pak. Ya, internal. Kompolnas juga akan tahu. Yeah. Nah, kita ajukan Pak Tarman. Nah, setelah diterima Presiden, beliau jabat. Tapi sayang 2015, begitu Pak Jokowi jadi Presiden, langsung diberhentikan. Nah, diganti ya waktu itu. Iya, jadi ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena masih masa beliau usianya belum pensiun cukup lama 1 tahun. Ya. Jadi sekali lagi tidak boleh ada bintang 4 aktif 2 di Polri. Betul. Itu sama dengan 2 matahari. Iya. 1 matahari sudah panas, apalagi 2 matahari kan? Betul. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu kemudian kita berharap jangan sampai terjadi kembali. Artinya Pak Sutarman waktu itu setahun lebih sedikit ya. Setahun lebih sedikit dia beliau tidak menjadi Kapolri, tapi masih tetap sebagai seorang prajurit gitu. Iya, sebagai seorang jenderal penuh. Betul. Bintang 4. Sebelumnya ada nggak kejadian seperti itu sebelum Pak Tarman? Jarang terjadi lah, kecuali ada miskomunikasi sedikit ya. Jadi kalau misalnya Kapolri yang usianya masih ada setahun, ya Presiden harus bijak sebagai kepala negara atau kepala pemerintah diarahkan kemana? Duta besar, atau mungkin menteri lah kira-kira gitu ya. Betul. Karena kalau bintang 4 ada 2 di Mabes Polri, kantornya di mana susah nih? Iya betul. Ya kan, nggak masuk 30 hari, itu kena disersi kan, diperiksa propam juga kan nggak enak nih. Jadi kondisi organisasi di dalam organisasi ini sebaiknya ya Presiden memberikan kepercayaan kepada organisasi Polri untuk menentukan memilih siapa Kapolri berikutnya. Tapi kalau misalnya masih ada usia dinas aktif, ya apakah pensiun dini, ya kan? Atau tadi didubeskan itu ya? Tapi lebih bagus kalau lebih bagus pensiun dini. Oke. Tapi kalau masih jenderal aktif ini hubungannya agak kurang pas menurut saya di situlah. Masa tugas Pak Listio sebagai Kapolri ini cukup panjang. Ya, sampai 2027 misalnya. Iya, cukup panjang. Sebetulnya bagaimana sih kinerja Pak Listio ini? Apakah cukup bagus atau sebagaimana yang kemudian diuarkan publik, banyak yang kecewa terhadap beberapa kasus tertentu? Iya, jadi beberapa masa Kapolri sebelumnya juga usia antara Kapolri dengan yang dipimpin, ya kan? Itu mungkin ada seniornya yang lebih tua setahun mungkin itu nggak ada masalah, Pak. Betul. Tapi kalau ada seniornya yang usianya masih muda, kemudian junior yang mimpin, ini kadang-kadang ada semacam psikologi organisasi yang tidak bisa kita tinggalkan. Betul. Mau negur saja walaupun seorang Kapolri karena sebagai junior di pendidikan terhadap seniornya yang kebetulan tidak enak ya? Enggak enak. Iya. Nah, dulu misalnya pernah Pak Kapolri Pak Jenderal Anton Sujarwo kan saya dulu
di pasukan kuda di Polri dulu, Kapolri saya dulu. Nah, sering ketemu Pak Anton Jarwo sebagai Kapolri. Kalau ada Kapolda yang satu angkatan loh Pak, bukan di atasnya Bukan ya. di atas ya. Dipanggil. Ini ada peristiwa seperti ini, kalau Anda jadi Kapolri kira-kira apa tindakannya kan gitu. Ya udahlah, kalau memang ada peristiwa seperti itu ya mengundurkan diri lebih terhormat daripada nanti diberhentikan seperti itu. Jadi cara menegurnya itu yang menurut saya ya satu angkatan saja masih pakai perasaan seperti itu. Betul. Apalagi kalau di atas seniornya terlalu jauh, ini jarang terjadi. Pemilihan-pemilihan seperti itu yang kemudian menimbulkan ewuh-pakewuh di internal Polri sendiri itu lebih diwarnai urusan politik dibanding misalnya kinerja atau hal-hal yang lain. Iya, jadi sejak tahun 95 saya juga mengamati itu. Iya. Jadi seolah-olah ajudan presiden itu adalah jatah untuk menjadi Kapolri. Betul. Padahal sebetulnya yang jalur untuk jadi Kapolri bahkan ya Pak ya? Iya. Iya betul. Ya bukan jalur jatah. Jatah. Iya. Pasti jadilah kira-kira gitu ya. Jatah kan pasti dapat bagian nih. Betul. Padahal seharusnya yang berprestasi di lapangan. Betul. Nah sekarang yang mencatat prestasi yang di lapangan siapa nih? Ini mungkin sistemnya belum ada. Seperti itu. Kompolnas juga hanya melihat dari luar. Nah ini mungkin ke depan nanti perlu ada semacam melihat KPI ya. KPI, betul. Para perwira tinggi terutama atau para perwira selama bertugas bagaimana. Karena saya selalu kembali kepada Pak Anton Sujarwo. Pak Anton Sujarwo dulu non PTIK, bukan PTIK. Oh, bukan PTIK. Tapi seluruh jenderal waktu itu kan semuanya PTIK. Tapi begitu Pak Anton ditunjuk jadi Kapolri, yang PTIK jenderal juga tidak bisa bicara karena yang punya program yang sangat jelas adalah Pak Anton Sujarwo dengan Rekonfu tadi. Oke Pak. Kalau sebetulnya ini kan ada dua yang kemudian dituntut oleh publik. Pertama pergantian Kapolri, kemudian lebih jauh lagi ada reformasi. Dalam penilaian Bapak, apakah dua-duanya harus dilakukan atau sebetulnya cukup dengan pergantian Kapolri saja, hal-hal yang lain kemudian bisa katakan saja menyesuaikan atau apapun itu? Ya banyak permasalahan yang saya amati dan saya juga mungkin ngalami seperti ini. Jadi independensi Polri ini sepertinya kalau berhadapan dengan Komisi 3 DPR RI ini, ya itu ada perasaan bukan segan, ada perasaan takut. Takut dipindah, takut diproses dan sebagainya. Padahal pertanggung jawab anggota Polri dari pangkat rendah sampai tingkat pada hukum kan. Bukan pada anggota DPR ya, bukan pada DPR bahkan. Nah, ini yang menurut saya dulu tidak pernah dilakukan. Kapolri sebelum reformasi itu tidak ada seperti itu. Ya, zaman waktu Pak Sanusi jadi Kapolri itu sudah disiapkan calon ada 7 kalau salah. Akhirnya setelah diseleksi semuanya ditentukan Pak Sanusi. Nah, jenderal yang lain diundang di Panglima ABRI waktu Pak Benny Murdani disampaikan. Ini yang ditentukan Pak Sanusi, yang lain dukung ya. Itu sampai seperti itu. Ya kan? Jadi ya antara reformasi dengan kondisi sekarang dan pergantian ini diharapkan ini dua sisi yang harus dijalankan secara bersamaan. Jadi contoh misalnya ada kasus ya ini, kasus misalnya di wilayah di Indonesia ini ya, pelapornya adalah anggota Polri yang pernah di PTDH dipecat ya Pak ya? Sudah jadi pengusaha, kemudian melaporkan mantan direktur utamanya yang kebetulan istri Polri juga, Bayangkari. Oh, Bayangkari. Iya. Kemudian penyidiknya adalah kawan dari anggota Polri yang dipecat tadi. Kawan pelapor. Kawan pelapor. Nah, pasalnya juga pasal yang dicari-cari. Nah, kebetulan saya juga kenal, saya cek ke sana bersama penasihat hukum. Loh, ini kenapa bisa maju ke jaksa? Ya kan? Artinya bergulir Pak ya? Iya. Nah, ternyata ya mohon maaf.
ada pengaruh informasi yang kita terima dari salah satu anggota Komisi 3 di situ. Cawe-cawe ya Pak ya? Ya, cawe-cawe ke sini. Nah, karena dari Komisi 3 semuanya takut sungkan. Iya. Ya kan? Dan anggota Komisi 3 diminta oleh pelapor menjadi komisaris dalam perusahaan yang sekarang ini yang ada. Oh, udah ruwet di sana ya persoalannya. Loh, saya sampaikan sama kawan-kawan, loh ini hati-hati nih. Pelapor ini kalau ngasih sesuatu sama pejabat-pejabat, itu masuk dalam catatan perusahaan. Nanti kalau suatu saat kena KPK, nama-nama itu ada seperti itu. Nah, inilah makanya saya bilang beberapa waktu yang lalu, ya kalau undang-undang bisa diamandemen nanti, nggak perlu lagi ada fit and proper lah. Masa pejabat negara juga semuanya lewat DPR harus lewat DPR? Ini kan bagi saya tidak terlalu sangat penting sekali kalau seorang calon Kapolri harus lewat fit and proper DPR RI. Cukup presiden menunjuk seperti zaman Pak Harto dulu. Iya, betul. Nah, kalau memang tugas DPR nanti mengawasi dan sebagainya, laksanakan pengawasan aja, udah itu aja. Artinya DPR jangan juga menjadi sangat-sangat super body itu ya Pak ya? Ya, kita harapkan ya DPR ya fungsi legislatif. Iya, betul. Ada eksekutif, ada yudikatif. Nah, polisi ini kan eksekutif ada, yudikatif ada. Jadi sekali lagi betul, saya sependapat ya. Betul. Jangan memposisikan super body, akhirnya ya kita lihat sekarang lah. Plat nomor anggota DPR juga plat nomor model ABRI kan gitu seperti itu. Jadi ya kita berharap duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan rakyat, itu aja sih. Betul. Mengapa misalnya dalam Kompolnas saya mencatat Pak Budi Gunawan itu adalah ketuanya dan Pak Tito adalah wakil. Mengapa harus beliau misalnya tidak kemudian diserahkan pada katakan bagian-bagian yang bukan polisi? Ya, jadi itu kan ex officio sebetulnya. Jadi seharusnya bagi saya baik Kompolnas, Komisi Kejaksaan maupun Komisi Yudisial itu kan lebih cenderung penanganan pada criminal justice system. Ya kan? Kalau pengawas eksternal Kompolnas saja, ya itu bagian kecil sangat mudah lah, nggak ada masalah. Tapi kalau di bidang penegak hukum, ya Kompolnas itu sepertinya dapat laporan dari masyarakat, nanti dikirim ke pihak kepolisian kirim lagi Kompolnas, jadi kayak mengatur lalu lintas. Iya. Ya kan? Terlalu banyak ini tektokannya Pak ya? Iya, jadi seolah Kompolnas itu hanya juru bicara, kepanjangan juru bicara Polri. Nah, masyarakat menilainya kan, wah ini nggak maksimal. Ya, karena heavy-nya lebih banyak pada penegakan hukum. Bagi saya ya antara Kompolnas, Komisi Kejaksaan sama Komisi Yudisial jadikan satu lembaga. Mungkin di amandemen KUHP tadi sudah ada. Ya di situ lembaga yang paling ditakuti selain mungkin ada hakim pengawas atau pra-peradilan ya. Supaya masyarakat nanti merasakan kepuasan dalam proses penegakan hukum seperti itu. Pak, begini, tadi kita sepakat bahwa yang namanya Kapolri itu jangan terlalu lama. Dalam waktu yang katakan saja 2 tahun lah mungkin rata-rata. Apa yang harus dilakukan agar kinerjanya itu transparan? Apakah harus melakukan dalam tanda petik transparansi ke publik setiap berapa bulan sekali atau apa? Sekarang mungkin ke DPR. Tapi kan kadang-kadang seperti yang tadi Bapak angkat itu juga tidak terlalu efektif. Ya, jadi begini, laporan polisi yang disampaikan kepada masyarakat yang dirasakan ya, kemudian diproses, masyarakat ingin mengetahui kan, masyarakat yang membuat laporan itu harusnya kan nasabahnya polisi. Iya, betul. Ya kan, harus membuat surat minta SP2HP dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwa sudah saatnya laporan polisi itu yang pertama. Siapa yang berhak membuat laporan polisi? Ya kan? Kalau zaman dulu adalah Pamapta. Tapi kemudian setelah reformasi dirubah menjadi SPK atau SPKT. Pamapta itu Perwira Samapta. Perwira Samapta, oke. Ya kan? Nah, kemudian menjadi Kepala SPK, Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Beda. Kehadiran Perwira Samapta dengan kehadiran Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian tadi di lapangan beda. Ya kan? Lebih bagus yang mana, Pak? Lebih bagus yang model Perwira Samapta dulu, Perwira Siaga. Iya. Jadi biasanya lulusan akademi kepolisian atau lulusan dari SIP, Sekolah Inspektur Polisi, itu pertama kali adalah Perwira Samapta. Gitu loh. Nah, ini yang membuat laporan polisi. Nah,
laporan polisi ini ke depan bagi saya supaya ada perubahan ya. Iya. Itu seharusnya setiap perwira Polri berhak menerima laporan polisi secara online. Oke. Iya, Jadi iya. masyarakat bisa melakukan peristiwa apapun kepada polisi yang terdekat. Iya. Mungkin di situ ada perwira Brimob, ada perwira Sabara, ada perwira Binmas. Ini berhak menerima laporan. Nah, ini sebetulnya juga saya melihat, saya adopsi lah. Zaman Kapolri sekali lagi Pak Anton Sujarwo dulu, itu ada namanya Binmasral. Polisi tinggal di asrama harus mengenal 1 kilometer orang yang ada tinggal di sekitar beliau, radius 1 kilometer. Sekitar asrama itu Sekitar ya? asrama. Nah, jadi benar polisi dikenal masyarakat, ya kan? Nah, kemudian kalau laporan polisi ini sudah bisa ditangani, bisa dilayani oleh paling nggak 60.000 perwira polisi, plus kantor-kantor polisi dari mulai Mabes sampai ke Polsek, ya kan? Nah, kemudian bagaimana proses selanjutnya di situ? Nah, apakah laporan polisi mau ditangani dengan serius? Saatnya laporan polisi tadi masuk bagian dari SIPP, Pak. Apa tuh SIPP? Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Oke, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Ya, yang dimiliki oleh Kementerian Hukum. Hukumnya. Nah, jadi nanti kalau masalah berkaitan dugaan tidak pidana dibuat laporan polisi, masyarakat bisa melihat sendiri. Bapak berkali-kali kemudian refer ke Pak Anton Sujarwo. Ya. Artinya, kalau saya menyimpulkan secara sederhana, di masa-masa itu sudah ada sesuatu yang berjalan bagus, yang berjalan baik. Ini kan waktu bergulir nih, bahkan udah dekade ya ke itu. Mengapa misalnya? Kan kalau secara common sense, sesuatu yang sudah bagus harus lebih bagus lagi. Tapi kenyataannya kan kelihatannya justru sesuatu yang bagus di masa lalu saat ini menjadi lebih buruk. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ya, ada perubahan sosial di sini. Dulu kendaraan patroli terbatas, ya kan? Jadi patroli dulu satu mobil mungkin pakai mobil bak terbuka, kijang dulu ya. Iya betul. Gitu. Yang kan gitu Pak ya? Iya, diisi kan. Mereka juga kalau patroli berhenti di satu titik komunikasi dengan masyarakat. Iya. Nah, sekarang karena mobilnya pakai AC kan jarang pintunya dibuka. Betul. Ya kan? Jadi jarang yang berhenti komunikasi dengan masyarakat. Keluar nggak adem ya Pak ya, mendingan di dalam adem gitu. Makanya saya katakan selalu saya katakan polisi di seluruh dunia itu hampir sama, universal tugasnya. Nggak ada polisi di Amerika bikin sistem sendiri, di Eropa sendiri, di Asia sendiri nggak sama. Ya, seperti contoh di Amerika. Kenapa masyarakat Amerika itu merasa kehilangan rasa aman apabila ada satu anggota polisi yang meninggal dunia? Satu saja. Itu mereka merasakan rasa aman berkurang. Kenapa? Mereka menghubungi polisi ini dengan cepat. Iya. Setiap jam sekolah, bubar sekolah atau masuk sekolah, polisi selalu patroli lewat situ dan berhenti. Dan selalu bicara dengan anak-anak sekolah yang kecil-kecil. Polisi selalu patroli ke bengkel-bengkel kendaraan dan memberikan arahan bagian daripada tugas bimbingan masyarakat. Jangan sampai Anda beli kendaraan yang surat-suratnya tidak jelas misalnya seperti itu. Itu sampaikan. Jadi komunikasi polisi 24 jam dengan masyarakat itu berjalan seperti itu. Nah, seharusnya di kita juga berbuat seperti itu, tidak harus muter saja patroli. Mengapa tidak dilakukan, Pak? Bukankah misalnya kita lebih punya tradisi, lebih punya kebiasaan bertukar sapa seperti itu dibanding mereka? Ya, saya melihat sistemnya ini perwiranya harus banyak bicara kepada anggota ya. Ya, seperti gini. Saya sampai sekarang masih ingat peristiwa tahun 79. Pertama kali saya berpangkat Letnan 2, Pak. Itu komandan patroli kota Polda Metro Jaya gitu. Itu mengarahkannya ya mungkin sangat mudah dicerna. Anda pada saat berpatroli ya, di kendaraan itu sudah ada tali yang cukup besar, belum ada sling yang model sekarang itu, Pak, tali besar. Kalau ada mobil berhenti di jalan, entah siang atau malam hari, kita harus berhenti di belakangnya. Kemudian turun, berikan penghormatan, walaupun itu supir. Selamat malam, apa yang bisa kami bantu? Apakah kami tarik ke rumah atau mungkin Anda punya bengkel terdekat? Karena malam hari ya, mobil kami mogok, Pak, kami mau jalan lagi tidak bisa,
mohon bisa dibantu diantar ke rumah. Itu ditarik oleh polisi karena jangan sampai dia jadi korban kejahatan. Sekarang masih terjadi itu, Pak? Nggak pernah saya lihat. Atau diberikan ke derek-derek swasta Nah, gitu? itulah karena ada derek lalu lintas dan sebagainya. Seharusnya kendaraan polisi di bidang lalu lintas pun itu ada alat untuk membawa tadi. Iya. Ya, saya dulu pernah bawa ada keluarganya TNI AU dari Bundaran Senayan sampai ke Halim, Pak. Belum ada jalan tol. Iya. Jam 2 pagi, saya tarik pakai tali. Pakai kendaraan VW 1303 waktu itu. Iya. Sampai rumahnya. Dan orang tuanya, karena anak-anaknya udah sampai rumah dengan selamat, terima kasih. Iya. Seperti itu. Nah, itu kemudian mengeratkan hubungan antara polisi dengan publik juga ya, Pak ya? Loh iya, makanya saya katakan polisi dan masyarakat ini ya ibarat air dengan ikan. Iya. Tapi saya nggak tahu apakah airnya itu polisi, masyarakat jadi ikannya, atau kebalikan. Masyarakatnya tuh air, polisi ikannya dan sebagainya. Karena pelindung, pengayom, dan pelayan itu harus diaktualisasikan dengan jelas seperti itu. Betul. Bagusnya fasilitas, kian lengkapnya fasilitas, ternyata kemudian tidak ada korelasi yang cukup positif dengan kinerja kalau begitu, Pak. Ya, ini yang harusnya dibuat back azimuth kembali pada titik berangkat lagi, di mana kelemahan kekurangannya nih, kemudian ditentukan ke depan. Zaman Pak Awaludin Jamin, Profesor Doktor, Jenderal Polisi Purnawirawan Pak Awaludin Jamin, itu ada buku, Pak, buku Kapolres itu buku petunjuknya cukup jelas, sehingga orang kalau SOP ditulis gitu, Pak. Ditulis semua situ. Mengapa best practice seperti itu kemudian dilupakan? Apakah kemudian bahkan Kapolrinya sendiri lupa dengan tugasnya misalnya, Pak? Ya sekarang saya nggak tahu ya pemikiran yang lama yang dulu bagus, kenapa ditinggalkan? Kita lihat aja dulu TNI misalnya Pak Riyamizat nih, Jenderal Riyamizat. Ya kembali kepada masalah disiplin, ada pekan disiplin lah, pakai baju PDL. Ya kan? Ini contoh yang gampang aja Pak, misalnya gini sekarang ya polisi. Kenapa saya lihat polisi senang berpakaian dinas lapangan setiap hari? PDL sepatu, ya kan? Ya ini sambil yang ringan saja lah. Pakai sepatu PDL Pak tiap hari semir sepatu Pak. Iya. Mahal Pak semir sepatunya, gaji berapa? Ya kan? Kemudian pasti ganti kaos kaki tiap hari juga. Baju pasti kan setelan seperti itu kan harus dilontir atau cuci sendiri. Iya. Dan sepertinya sedang bertempur, persiapan bertempur. Nah, saya berharap mudah-mudahan nanti kalau Kapolri baru ya kembalikan seperti PDH. Karena menggunakan pakaian dinas lapangan itu pakai topi, Pak. Ya kan? Itu kan simbolnya Polri di bordir, Pak. Iya. Kalau dulu pakai pet biasa, itu simbolnya di bordir tapi ada tulisan di situ, Pak. Rastra Sewak Utama tidak di bordir, pakai logam. Iya. Rastra Sewak Utama itu artinya abdi utama dari nusa dan bangsa, bagian dari Tribrata. Nah, kalau dulu sedang istirahat karena bertugas pakaian dinas harian, Mas, itu kita lepas, kita baca tiap hari topinya dibaca nih. Rastra Sewak Utama tadi. Sekarang di bordir nggak ada tulisannya lagi, Pak. Coba. Karena kecil-kecil. Kalau bordiran kan hanya garis-garis hitam aja, Pak. Nah, ini mungkin filosofi seperti itu. Jadi jangan menganggap bahwa kita ini harus standby 24 jam, siap siaga, harus pakaian PDL. Kita berada di luar merasakan rasanya bikin ya zaman-zaman ABRI dulu kalau lihat sepatu PDL itu Pak, pasti lamanya seperti mau nginjak masyarakat kan? Iya. Filosofis ya. Iya. Jadi mulai hal-hal seperti itu mungkin perlu dikoreksi. Kalau menurut Bapak seberapa signifikan keharusan pakai PDL setiap hari itu dengan katakan saja buktinya ya penurunan kinerja yang ada di Polri, Pak? Saya sebagai awam tidak melihat itu cukup signifikan sebetulnya, atau ada sesuatu yang barangkali kami tidak tahu dan harus diungkap. Ya kalau militer mungkin pakai dinas lapangan ya boleh Pak. Jadi kita kan sudah pisah sejak reformasi 98 dengan artinya begini ABRI. Pak, PDL itu memungkinkan seorang polisi bersikap militeristis, mungkin begitu ya, Pak? Kesannya militeristik lebih dominan daripada
Iya. civilian police Civilian police, betul. Iya, seperti itu. Kenapa sih dulu Gus Dur kalau nggak salah kan bahkan sampai pangkat juga sempat diubah ya Pak ya? Sampai kami ya, saya wartawan di lapangan waktu itu harus menghafal-hafal itu tuh Iya. pangkat-pangkat. Kemudian diubah lagi kepada sesuatu yang seperti sekarang yang bunyinya lebih Iya. militeris sebetulnya. Ya, pangkat mungkin beberapa negara juga sama, masih ada gunakan jenderal. Dulu ada komisioner dan sebagainya, ya kan? Iya. Kapolri yang pertama kali juga komisaris jenderal. Iya, betul. Padahal masih komisioner situ, ya. Jadi bagi saya setelah reformasi ini ya pangkat masih untuk apa ya? Untuk melihat posisi dia di jabatan mana, kira-kira pangkatnya apa di situ, Betul, ya. betul. Nah, tapi bagi saya ke depan nanti ya orang cita-cita masuk polisi pertama kali itu kan tidak pernah ditulis ingin menjadi Kapolri, Iya. ingin menjadi Wakapolri atau ingin menjadi Kapolda, nggak ada, Pak. Kita ingin mengabdi kepada negara dan bangsa melalui Polri. Nah, mengabdi ini harus sampai kapan? Iya. Nah, banyak yang melihat bahwa kalau sudah purnawiran Polri itu berarti berhenti pengabdian. Bukan. Pengabdian Polri, pengabdian anggota Polri itu sampai saat jenazah atau jasadnya diterima di bumi, di tanah. Sampai dikebumikan. Ya, dan itu mendengar kata-kata inspektur upacara atas nama negara dan bangsa menyerahkan jasad Jenderal A ke pangkuan Ibu Pertiwi. Itu pengabdian selesai. Nah, anggota Polri itu bukan karyawan perusahaan. Begitu pensiun selesai terus senang-senang. Jadi tetap memberikan pengabdian kepada Polri melalui jalur karena sudah purnawiran ya bicara seperti ini nggak ada masalah. Jadi jangan sampai seolah-olah purnawiran itu prajurit tua yang tidak atau bayangkara tua yang tidak berguna. Enggak. Kita ini masih dibutuhkan masukan-masukan kepada anggota Polri supaya Polri ke depan yang kita cinta ini ya sesuai dengan mimpi kita pada saat pertama dulu kita daftar ke polisi. Gitu. Pak, saya ingin mengulang nih Pak, ingin mengulang Bapak masuk ke polisi dengan dengan tekad untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Tapi akhir-akhir ini mungkin Bapak juga mendengar ada satu ada istilah yang sebetulnya kurang enak yang bergaung, apalagi ketika kemarin demonstrasi itu. ICIB, ASAB, all cops are bastard atau 1213. Dalam pengamatan Bapak, bagaimana respon keluarga polisi mendengar, mencermati istilah ini yang bertebar di mana-mana termasuk di medsos? Jadi senjata komunikasi yang terbaik adalah komunikasi, Pak. Bukan senjata api. Ya kan? Kemudian sudah ada peraturan kepolisian, peraturan Kapolri tentang bagaimana penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Itu yang nomor satu, kehadiran polisi berseragam, Pak. Bukan bicara dulu loh. Bukan menggunakan senjata api, bukan. Polisi berseragam. Yang kedua, perintah lisan. Yang ketiga, kalau misalnya menghadapi sesuatu yang agak meningkat sedikit ya menggunakan bela diri masih tangan kosong. Bela diri lunak misalnya. Tapi yang keempat bisa menggunakan bela diri dengan keras. Nah, yang kelima baru menggunakan misalnya gas air mata, peluru karet dan sebagainya. Tapi yang terakhir yang keenam adalah menggunakan senjata api, tapi bukan untuk mematikan. Ya kan? Seperti contoh, saya tahun 1998, 1999 reformasi, Pak. Nah, pada saat unjuk rasa mahasiswa besar-besaran di Surabaya, saya Kapolres. Saya di backup oleh Brimob dan TNI. Tapi saya bilang cukup pasukan perintis dulu atau sabar sekarang ya. Berhadapan. Nah, kalau didorong oleh masyarakat atau mahasiswa, mereka dorong. Kalau kita berat menahan dorongan,
bukan langsung main lempar-lemparan. Barisan yang bersiap yang kita sebagai pasukan penghadang tadi Pak, kita buka di tengah. Oke. Masyarakat yang dorong kan masuk. Iya. Tapi tidak dipukuli, tidak diajar. Terus diberikan penjelasan. Nah, ya kan risikonya kalau melawan seperti ini. Iya. Udah kembali ke sana. Nah, komunikasi dibangun. Selama 1 tahun lebih reformasi 1998 Pak, tidak ada satu peluru pun yang saya izinkan keluar. Padahal perintah Panglima ABRI waktu itu boleh menggunakan senjata api pada saat menangani unjuk rasa mahasiswa. Wiranto waktu itu ya Pak ya? Iya. Saya bilang tidak ada peluru keluar. Saya yang tanggung jawab. Jadi tidak ada mahasiswa, tidak ada polisi, tidak ada masyarakat yang hilang, yang meninggal dunia atau yang luka. Waktu itu polisi bersenjata api Pak? Saya cukup tameng dengan rotan. Polisi yang lain? Sama. Tidak juga? Pakai tameng dan rotan. Pertanyaan saya adalah, apakah misalnya ketika kita sekarang melihat di lapangan, banyak sekali anggota polisi yang sudah bersenjata api, karena mungkin biaya juga memungkinkan, apakah itu juga menjadi salah satu sebab begitu mudahnya sekarang polisi menembakkan peluru? Iya, justru saya kunjungan ke Arizona dulu, polisian Arizona di Amerika tahun 2014-2013 Pak. Polisi di sana sekarang dilengkapi dengan pistol satu, yang jenisnya Glock sama ya. Iya. Yang satu taser, listrik, yang listrik itu ya? Iya. Betul. Jadi listrik ada di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya dia ada orang yang tidak mau melamar, pertama cabut listrik dulu. Tidak langsung tembak senjata api. Iya. Jadi fungsi pelindung, pengayom, pelayan itu melekat di mana-mana tugas polisi. Jangan dihilangkan itu. Iya. Gitu loh. Jadi dengan masyarakat tuh ya memang tugas polisi, kalau misalnya ada unjuk rasa Pak di DPR lah, itu polisi ngamankan. Iya. Di situ. Kalau misalnya ada 2 kelompok masyarakat yang unjuk rasa, polisi di tengah, disekat nih, jangan sampai mereka berantem. Iya, betul. Gitu loh. Nah, pada saat diamankan seperti unjuk rasa tadi, mereka kalau mulai ada tindakan-tindakan yang kira-kira mengganggu keselamatan jiwa dan sebagainya, pasukan BRIMOB bisa turun. Tapi dengan komunikasi atas nama undang-undang, semua senjata atau alat yang membahayakan jiwa dan tubuh manusia letakkan di tanah. Itu perintah kepolisian, itu perintah hukum Pak. Bukan langsung dengan tembak langsung gas air mata atau disemprot dengan water cannon, bukan. Kata-kata dulu nomor 1 dikeluarkan. Apakah apa yang tadi Bapak katakan, kalimat, kata-kata, sesuatu yang mungkin menyentuh sisi kognisi dan perasaan pengunjuk rasa lah dalam persoalan ini, apakah saat ini kurang dilakukan oleh polisi? Kalau saya melihat drill atau latihan-latihan seperti itu jarang dilaksanakan. Jadi begitu ada unjuk rasa udah siap dengan represif. Saya pribadi melihat buang kata-kata represif, karena polisi itu bukan represif, penegakan hukum. Artinya buang kata-kata represif ini dalam SOP-nya polisi, gitu Pak ya? Karena polisi pelindung. Apa memang ada Pak kata-kata itu di terbiasa SOP? Kalau mulai represi dalam pemikiran saya, apa represi ini? Iya. Gitu loh. Excessive force itu mungkin Pak ya? Iya seperti itu ya. Ini yang harus ditanamkan pada polisi-polisi yang muda sekarang ini, mulai beribda jadi polisi. Jangan seolah-olah itu hal yang betul. Nanti kalau dia suatu saat jadi pemimpin, itu yang diterapkan pada. Nah, saya tidak bisa membayangkan polisi 20-30 tahun lagi seperti apa. Nah, ini harusnya disiapkan, dilihat oleh para pimpinan Polri ini yang sekarang ini, ya kan? Bagaimana menyiapkan polisi bukan hanya sekarang nih, ke depan nanti juga akibat peristiwa yang sekarang ini, mereka punya karakter untuk dilakukan pada saat mereka nanti punya kesempatan memimpin. Itu yang bahaya. Pak, ini kembali pada katakan gampangnya ya, pada rusaknya citra polisi. Sesungguhnya dalam penilaian Bapak, apa sih akar penyakit-penyakit yang ada di kepolisian sehingga kemudian citranya seperti yang kita lihat saat ini? Ya, kehadiran polisi di tengah masyarakat bagi saya gitu ya. Jadi saya cobalah, setelah purnawirawan, saya naik MRT saya pernah Pak, sering lah hampir. Naik LRT yang dari Taman Mini ke kota Duku Atas saya coba. Betul. Transjakarta saya coba. Saya jarang melihat anggota polisi berseragam naik ini kendaraan umum ini. Jarang, banyak. Ya kan? Tapi kalau polisi
ya saya berharap jangan pakai sepatu PDL yang kalau injek orang sakit Iya, nih, iya, ya kan? iya. Pakai PDH saja, jangan malu pakai PDH lah. Iya, iya, iya. Itu seragam polisi itu bagian daripada penggunaan kekuatan itu, Iya, iya, ya iya. kan? Nah, di situ bisa komunikasi dengan masyarakat. Orang masyarakat kalau ada polisi hadir di situ, duduk ngobrol sama, polisi itu dianggap seperti Google, Pak. Bisa ditanya apa pun bisa jawab. Iya, 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 betul. Paling tidak, Pak, anak saya mau daftar polisi gimana caranya? Ini harus bisa jawab. Iya, iya, iya. Pak, saya punya laporan tapi nggak ditangani. Polisi bisa jawab. Oh, ditangani di mana? Nah, ini harusnya dibangun. Jangan membuat sekat bahwa, wah, ini menurut sejarah sejarah kepolisian nih Pak dulu. Mungkin yang memberi pelajaran salah nih. Yang membutuhkan polisi itu masyarakat. Loh, memang dulu masyarakat belum ada polisi, Iya, iya, iya. karena ada konflik nggak bisa selesaikan, dibentuk polisi untuk bisa menyelesaikan. Jadi bukan diartikan sekarang ini, oh kamu yang bentuk polisi loh. Ya jangan. Iya, Polisi iya, dan iya. masyarakat itu ya harus berikatan yang kuat, komunikasi yang baik, ya kan? Betul. Menangani masalah kejahatan-kejahatan ya secara bersama-sama. Bukan membunuh pelaku kejahatan. Betul. Apakah Bapak melihat indikasi dengan tidak banyaknya polisi berseragam di di tempat di kendaraan-kendaraan Iya. publik tadi, adakah memang polisi punya rasa malu untuk memakai seragam di tengah publik? Karena ini bukan sesuatu yang khas polisi. Saya juga mendapatkan bukan laporan, obrolan-obrolan misalnya, maaf, para sipir itu juga tidak pernah menggunakan pakaian sipir. Mereka selalu pakai jaket misalnya untuk menutupi. Apakah ada indikasi itu di kepolisian? Malu untuk memakai? Ya, makanya ini mau berangkat dari mana Pak tertibnya nih? Kalau mau tertib, ya kan sekarang banyak kendaraan polisi pakai nomor biasa. Iya. Itu biayanya dari mana? Buat apa? Ya kendaraan polisi nomor polisi biasa. Iya, iya, iya. Tapi di sisi lain ada beberapa kementerian atau DPR plat Pakai nomornya polisi. model ABRI dulu, Iya, iya, ya iya, kan? betul, betul, Ya kan? betul, Nah, betul. ini salah satu lah berkendaraan tadi mungkin plat nomor kendaraan perlu ditertibkan lagi, Iya, ya. iya. Kejaksaan saya lihat udah namanya nama plat nomor pakai seperti ABRI juga. Iya, iya. Jadi kesan-kesan arogan itu masih ada, Iya. ya. Jadi kehadiran misalnya berseragam, ya kan? Saya berangkat dari Lebak Bulus nih Pak. Betul. Saya pikir di dalam MRT itu ada kejaksaan kan bisa berhenti di CSW. Iya, betul. Ada kejaksaan, ada polisi itu nggak ada sama sekali. Padahal kalau itu mereka nggak pakai kendaraan dari kejaksaan, dari PLN, dari Mabes Polri, kan berarti mengurangi kemacetan Jakarta. Iya, betul. Dan begitu turun dari MRT, jalan kaki sehat. Nah, maka Dari Blok M juga bisa, Pak. kalau bisa jalan kaki sehat kan usianya bisa panjang. Iya, gitu. iya. Nah, di situ saya sambil guyon, oh kadang-kadang banyak polisi yang meninggal muda itu karena jarang jalan kaki seperti itu sebetulnya. Jadi sekali lagi apa ya? Orang banyak kepengen jadi polisi, tapi setelah jadi polisi pakai seragam polisi malu. Harusnya dihilangkan. Pangkatnya mau satu merah di sini, mau bengkok kuning di sini, mau perwira. Nggak jadi masalah ya, Pak? Loh, saya dulu Letnan 2 Pak 79 dinas di Jakarta, nggak ada saudara. Tinggal di hutan kayu-kayu manis. Kalau ke Komdak dulu namanya, itu naik bis kota. Tapi Dan karena pakai seragam, zaman dulu kan nggak ada ininya, Pak ya? Nggak ada AC kan? nggak ada. Kalau naik bis kota itu mau narik karcis saja segan, karena kalau ada polisi di situ, copet nggak berani masuk. Oh, iya. Jadi kondektur itu seneng, ada polisi ini, diajak ngobrol kita, nggak ada copet, gitu loh. Jadi merasa aman. Satu polisi dalam satu bis kota itu nggak ada copet. Iya. Karena copet nganggep, wah ini polisi bisa nangkep nih. Padahal belum tentu bisa nangkep sendiri. Kalau copetnya 5, polisi kan mungkin takut juga kan. Betul. Tapi kan kita punya senjata dan sebagainya. Mereka mikir, wah ini kalau ditembak mati lebih bagus turun. Nah, itu rasa aman tuh dirasakan oleh masyarakat dalam satu bis. Kalau di dalam bis tadi ada satu polisi. Artinya Bapak merekomendasikan agar anggota polisi ini sehari-hari memakai seragam, tapi bukan PDL tadi, Pak ya? Ya, saya kesan PDH lebih PDH, ya, bagus. Kalau sepatunya mungkin untuk dinas ya di sepatu yang lebih gampang untuk mudah bergerak, lari ya dirubah sedikit. Nggak ada, ini kan diatur internal sendiri bagi saya. Iya. Pak, kalau begini, ada yang mengatakan bahwa makin jatuhnya citra kepolisian ini dimulai ketika
persoalan-persoalan politik dilibatkan pada kepolisian. Ya. Dan itu mungkin terjadi ya dalam 1 dekade terakhir gitu. Ya. Bagaimana caranya agar polisi ini tidak kemudian menjadi alat permainan kekuatan politik kalau menurut Bapak? Ya, satu saya katakan tadi, Pak. Jadi kalau bisa diamandemen undang-undang nanti tidak ada lagi fit and proper test Kapolri, pimpinan Polri melalui Komisi 3 DPR RI. Langsung hak prerogatif presiden ya? Iya. Oke. Nah, kemudian pengawalan. Iya. Saya koreksi nih. Di situ setiap pejabat apapun di Republik ini, terutama di Jakarta nih, ya kan? Semua menteri dikawal polisi. Iya. Bunyi sirine tiap hari. Iya. Ya kan? Tahun 79 itu yang dikawal hanya presiden dan wakil presiden. Namanya Kapolri kalau berangkat acara yang ngawal dari belakang saja. Pak, itu bukan pakai cuma menteri sirine. loh, Pak. Ada juga yang bukan siapa-siapa tuh. Iya, di situ. Jadi bagi saya mulai back asimut kembali, bagaimana sebenarnya polisi itu bertugas. Semua menteri ada berapa menteri? Mungkin ada 50 sekarang. Iya, iya, iya. Ya, kalau dikawal satu menteri itu yang standby ya, 3 sepeda motor dan 3 mobil, Pak. Berarti berapa orang tuh, Pak? Ada 7 Nah itu berapa harusnya kan? orang kan ada minimal, Iya. Pak. Kemudian nanti kalau udah dekat sama menteri, lapor sama Pak Menteri. Pak Menteri mau izin Pak, saya waktunya sekolah izin Pak. Pasti masuk. Lah yang tugasnya di lapangan masyarakat patroli dengan kehujanan dan sebagainya, kapan masuk sekolah? Iya, Nah iya. ini masalah ini yang karena menempel pada menteri, ketua parpol juga minta dikawal dan sebagainya. Nah yang menikmati privilege ini sebenarnya yang lebih dilirik oleh polisi-polisi yang tugasnya benar di lapangan, sehingga menimbulkan gap kan. Betul. Ada ini, ada kecemburuan juga di antara Betul, polisi ya. Iya, jadi lebih bagus kembalikan ke zaman dulu kembali bahwa menteri mau berangkat dari rumah komplek menteri ke kantor, cukup memberitahu tugas manajemen center, nanti lewat jalur mana, ya lancarkan aja kendaraan. Itu mungkin, Pak. Sekarang dengan teknologi sekarang kan nggak ada yang sulit, sehingga lancar. Jadi Betul. kalaupun itu dipaksakan, itu lebih pada urusan urusan pride menteri-menteri ini, betul Pak? Iya. Sebetulnya ya. Saya dulu Kapolda Sumatera Utara, saya tanya calon bupati, kenapa Bapak pengen jadi bupati? Ya saya Pak, nanti setelah jadi bupati pengen pergi kemana dikawal polisi Pak. Loh kan ini aneh. Iya. Ada yang pengen dikawal polisi, padahal yang dikawal, kalau ditentukan yang dikawal di Jakarta yang udah macet, 1 presiden, 2 wakil presiden, atau kepala negara setingkat, ya kan? Yang ketiga, ya mungkin jenazah, yang keempat ambulan, udah itu aja. Kalau iring-iringan pasukan ya berangkatnya pagi-pagi dong. Misalnya mau upacara, jam 4 pagi udah berangkat dong pasukan. Betul. Gitu. Pak, kalau polisi punya hak nggak untuk mengatakan tidak ketika misalnya ada menteri yang minta apalagi pengawalan yang berlebih? Tergantung arahan Kapolri. Oke. Saya masih ingat dulu, Pak, ini apa? Kapolri Pak Jenderal Dibio Widodo ya. Iya, Pak Dibio berarti 90-an ke sini, Pak ya? 95. 95. Betul. Ya kan? Beliau orangnya, saya tidak tahu ilmunya dari mana. Ya kan? Tapi sudah tahu beliau, kasus penipuan dan penggelapan itu banyak permainan yang kurang bagus lah oleh penyidik-penyidik ini. Yeah. Beliau arahkan tidak ada penahanan dalam kasus pasal-pasal penipuan penggelapan. Coba. Itu gunanya apa? Itu hanya arahan telegram Kapolri aja. Okay. Kalau ada yang melanggar itu proses. Kamu tugas mana? Oh, Sumatera Utara. Ada laporan seperti itu. Beliau seperti matanya di mana-mana. Iya. Langsung pindahkan ke Papua. Nggak ada yang berani, Pak. Misalnya judi, cukup ditahan 3 hari, habis itu berkas lanjutkan. Jadi hal-hal teknis itu tergantung pimpinan tertinggi Polri. Pimpinan tertinggi Polri itu punya mata, punya telinga di mana-mana. Kalau ada laporan, ya paling tidak orang ini bisa dipercaya. Iya. Ya, Propam Paminal suruh turun sebentar, langsung mutasi saja, nggak usah di sidang kode etik nanti belakangan. Betul. Seperti itu. Bapak tadi kan menunjuk beberapa contoh, contoh apa namanya, hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Kapolri sebelumnya. Kalau dalam pengamatan Bapak,
Apakah hal-hal baik yang katakan saja diinisiasi oleh Kapolri yang sekarang ini, Pak Listio? Adakah? Ya, saya melihat pendidikan ya, pendidikan diberikan kesempatan yang dapat penghargaan. Tapi realisasinya juga mungkin banyak yang mencoba-coba main-main, dia cari-cari penghargaan begitu, ya kan. Jadi sebetulnya ya seperti Pak Anton Sujarwo misalnya dulu Pak, ya ini saya bandingkan saja. Karena dulu ada isu-isu kalau mau sekolah itu harus pakai biaya dan sebagainya. Pak Anton walaupun bukan lulusan PTK, sampaikan lulusan Akpol untuk masuk PTK tanpa tes. Ambil 10 besar atau 20 besar Akpol masukkan PTK. Nah, saya melihat ke depan nanti harusnya pimpinan Polri ke depan nanti bisa membaca hal-hal yang sensitif seperti ini, Pak. Yeah. Semua pendidikan pengembangan, mau itu SES-PIMA sekolah yang untuk tingkat pertama, SES-PIMEN, SES-PIMTI, ya, atau sekolah inspektur polisi, itu tidak perlu lagi pakai seleksi. Jadi setelah masuk polisi melalui seleksi masuk pendidikan pembentukan pertama, pendidikan pengembangan yang lain itu wajib dilaksanakan oleh Polri tanpa seleksi. Pinterkan anggota Polri dimanapun dia berada untuk bisa menikmati pendidikan yang dilaksanakan oleh Polri, tidak perlu pakai kuota, tidak perlu pakai seleksi. Saatnya masuk. Dan itu dilaksanakan dengan jarak jauh. Tidak harus datang ke satu tempat. Betul. Saya pernah ketemu anggota polisi di Ambon, Seram nggak salah ya. Saya tanya, Anda sudah brigadir 4 ini, Pak. Kenapa nggak masuk SIP? Siapa? Kami takut nanti kalau sekolah berangkat ke Sukabumi, kami menyiapkan biaya untuk di sekolah di sana kan dan sebagainya untuk fotokopi dan sebagainya untuk PCR dan satu untuk keluarga. Iya. Nah, saya sedih. Kenapa pendidikan pengembangan selanjutnya mau sekolah inspektur dan sebagainya cukup di mana dia bertugas kalau itu di tempat pulau yang jauh. Iya. Gitu loh. Betul. Sekarang kan IT bisa dikembangkan seperti itu. Betul. Kalau seluruh pendidikan pengembangan Polri itu semua tidak melalui seleksi kembali dan wajib dibenturkan, nanti yang dinilai hanya sistem administrasi personil Polri. Bagaimana prestasi dia, kinerjanya bagaimana, KPI-nya bagaimana, prestasinya apa saja, leadership-nya bagaimana, dinilai semua. Yeah. Sehingga nanti yang maju karirnya paling dilihat itu. Bukan karena dekat pimpinan lagi di situ. Jadi like and dislike tadi harus dihilangkan. Ini harus pakai sistem yang benar-benar ya zaman sekarang bukan hal yang sulit lah membangun sistem seberapa seperti ini. Kuat dalam penilaian Bapak soal like and dislike ini tumbuh di institusi kepolisian? Ya dari dulu kan pimpinan Polri juga sudah menentukan misalnya siapa yang berhak pakai ajudan, siapa yang enggak. Siapa yang stafnya maksimal berapa. Jadi lebih banyak brigadir yang ditugaskan di lapangan. Tapi sekarang kan juga dirubah kembali. Seperti seorang brigadir kan harusnya lebih banyak di polsek-polsek atau di Polres ya. Jangan di Mabes Polri. Nah, ini dulu pernah dilakukan oleh Kapolri yang sebelumnya pernah dilakukan. Jadi perlu ada peran dari divisi kita di bidang riset and development ya, Litbang. Penelitian pengembangan ini harus aktif untuk bisa melitbang bagaimana personil Polri juga ke depan sehingga hasil penelitian pengembangan ini diisi oleh orang-orang yang memang punya potensi, punya kompetensi bidang itu untuk memberikan masukan pada Kapolri. Kasihan Pak Kapolri kalau litbangnya polisi juga tidak jalan seperti itu. Betul. Pak, kalau misalnya memang reformasi Polri ini diperlukan, bukan diperlukan ya, akan dijalankan. Menurut Bapak poin-poin seperti apa yang paling urgent untuk menjadi prioritas? Ya sistem ini pendidikan tadi Pak. Iya. Pendidikan pengembangan harus tanpa seleksi. Ya. Saya dulu pernah kepala lembaga pendidikan Pak. Jadi kalau mau masuk SES-PIMEN dulu,
Bayangin aja kalau orang yang pernah kena, dulu ada anggota polisi kena bom buku Pak, di Jakarta Jatinegara, tangannya putus. Kalau dia harus bom tes buku ya, Pak ya? lagi, iya. Bom buku ya. Kalau dia harus tes lagi pakai pull-up, nggak bisa. Karena udah cacat ya? Iya. Iya, iya, iya. Akhirnya saya usulkan, ini kan prioritas, nggak usah pakai tes masuk. Iya, iya, iya. Terus ada lagi yang biasa nangani untuk IT-nya Intel, Pak. Intelijen kita. Nah, dia ahli. Dia kalau sudah melaksanakan tugasnya lupa olahraga, makan, badannya nggak bisa kurus. Oh iya, iya, iya. Ya kan? Prioritas masukkan sekolah. Sementara untuk seleksi itu harus ini ya, Iya, Pak harus ya? kesehatan, Iya, harus iya, olahraga, iya, samapta iya. dan sebagainya kan. Makanya saya lebih cenderung, saya waktu tahun 84 aja masuk P3, zaman Kapolri Pak Anton juga sama Iya. ya. Tanpa tes, Sesbimen pakai tes. Iya, iya. Sesbimen pakai tes. Dan ya sekali lagi lah, kalau Selain pendidikan, Pak. Tadi kan Bapak bilang pendidikan menjadi prioritas. Kemudian? pencatatan prestasi. Oke. Jadi nggak bisa lagi, ya mohon maaf ini kalau Like and dislike tadi, Pak ya? ya mendingan Bersama. pimpinan, saya mau ini sekolah, ya dicek prestasinya, Iya, iya. gitu loh. Jadi kalau misalnya, Selama ini emang tidak berlangsung itu di Polri, Pak? ya kalau kita lihat, akhirnya mereka minta tolong kepada siapa nih? Pak, saya nggak masuk kuota gitu loh. Iya, iya, Ya iya. jangan. Tadi minta ke menteri ya, Pak ya? Tadi Iya. Bapak. Seperti saya katakan gini, saya waktu kepala lembaga pendidikan Iya. berpikir gini, lulusan Akpol ini setelah lulus pendidikan, apakah masih diperlukan masuk ke STI, ke Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Pak? Ya kan? Nah, apa tidak sebaiknya lulusan Akpol ini nanti masuk di mana dia bertugas, ikut kuliah di situ, di perguruan tinggi situ, ambil disiplin ilmunya hukum, sosial politik, kemudian ekonomi, dan satu lagi hubungan internasional. Jadi kalau ini lulusan Akpol bisa kuliah di mana dia bertugas ambil 4 ilmu bidang ini, betul. Ya, kita tidak lagi ngambil sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana komunikasi dan hubungan internasional dari luar jadi polisi. Karena saya udah melihat di sini dari polisi, daftar polisi Akabri misalnya Akpol, usia 18, lulus usia 22, langsung pangkat inspektur 2. Dengan yang lulusan SMA ikut perguruan tinggi, kuliah 5 tahun, 23, kemudian masuk polisi, bedanya nggak jauh. Gitu loh. Nah, ini pun juga menimbulkan ya semacam kecemburuan seperti itu. Jadi ke depan nanti ya kalau ini bisa dirubah, berarti lulusan Akpol nanti selain sarjana terapan kepolisian juga punya ilmu hukumnya, hubungan internasional, ekonomi dan sosial politik yang lebih baik seperti itu. Satu lagi yang lain, Pak. Selain tadi kan dua-duanya di pendidikan, ada hal lain yang urgent sekali harus dilakukan dalam persoalan reformasi Polri ini. Ya. Tadi Pak, kalau dulu kan istilahnya dosa tidak bukan pahala tidak dihimpun, ya malah dosa yang dihimpun kan itu. Jadi sekarang ke depan nanti prestasi-prestasi polisi ini harus benar-benar dicek, kan ada propam kita. Iya betul. Dicek benar-benar, jangan main kucing-kucingan sama propam nih. Dicek ada peristiwa kasus misalnya pengungkapan kasus narkoba. Dicek bagaimana pengungkapannya. Ini poin Pak prestasi. Bagaimana leadership dia di situ. Bagaimana dia komunikasi dengan masyarakat. Binwastral misalnya gitu. Dicek. Semua aspek ini mungkin banyak faktor lain yang perlu dikembangkan. Sehingga suatu saat kalau akan mencari calon Kapolri, tinggal diklik aja Pak. Udah nggak usah lihat mana fotonya, mana orangnya, nggak perlu. Sudah ada ini ya. Iya, ini kamarnya nggak usah. Betul. Begitu diklik, muncul ini ada 5. Nah, klik apa lagi nanti di situ? Muncul tinggal 3. Sampaikan Presiden sebagai kepala negara, Pak Presiden, ini calon Kapolri kami pilih tanpa ada like and dislike ini Pak, dan bisa dijamin. Kalau dalam pengamatan Bapak, katakan saja 3 orang, siapa yang saat ini paling proper, paling layak untuk diajukan menjadi calon Kapolri? Ya, yang pertama saya lihat gini Pak, kita ini di Akademi Kepolisian itu kan dalam tempo yang sama itu ada 4 angkatan Pak. Iya. Yang paling senior ini terakhir, ada adiknya 1, adik nomor
3 Iya, nih, iya. dan nomor 4. Kalau dalam suatu saat dalam tugas, ya, ini usianya masih ada 2 tahun nih Pak, Iya, ya kan? Ini masih 3 tahun 3 nih, tahun ya. Itu ya kan? tambah 1 lagi. Ini masih 4 tahun. Ini yang mimpin. Ini kondisi psikologi organisasi Iya, iya. Runyam lah ya. tidak Betul. sehat. Betul. Mungkin kalau di audit kesehatan organisasi nggak sehat. Betul. Jadi lulusan Akabri, lulusan Akpol, Pak, kalau saya rasakan ya, saya mohon maaf mungkin bagi adik-adik saya. Di mana sih letak perbedaannya, Pak? Kalau di pendidikan, Pak, tidurnya sama-sama, tidur malam. Iya. Bangunnya pagi sama-sama. Ibadah subuh sama-sama, yang sholat. Olahraga pagi sama-sama. Makan pagi sama-sama, apel pagi sama-sama, berangkat ke kelas sama-sama. Makan siang sama-sama, olahraga sore sama-sama, makan malam sama-sama, belajar malam sama-sama, tidur sama-sama lagi. Hampir sama rata-rata. Iya. Tapi yang berbeda pada saat dia memimpin. Iya. Karakter kepemimpinan muncul di situ. Iya, betul. Seni memimpinnya muncul di situ. Hubungan komunikasi dengan masyarakatnya juga muncul di situ. Hubungan dengan anak buah juga muncul di situ. Kemampuan dia memanage anak buah juga muncul di situ. Nah, ini yang dinilai di sini. Jadi, ya mungkin saya dengan yang junior-junior saya yang sekarang lulus 2023, 2022, ilmunya nggak beda sama, kemampuannya nggak sama. Cuma prestasi setelah di lapangan itu yang menentukan perbedaan di situ. Angkatan berapa Pak yang paling layak menurut Bapak menjadi Kapolri pengganti? Ya supaya tidak terjadi yang seperti kemarin-kemarin ya. Ya sebagusnya yang masih ada usia ya seperti itulah 3 tahun atau 2 tahun masih bisa. Jadi jangan lagi dikunci misalnya gini, harus bintang 3. Iya. Ya kan? Bintang 2 juga bisa diusulkan jadi calon Kapolri karena prestasinya sudah terekam bagus misalnya gitu. Iya. Karena kebetulan hanya faktor nasib atau like dislike dia nggak bisa naik bintang 3. Betul. Tapi kalau dinilai jangan hanya bintang 3, saya katakan tadi bintang 2. Nah, kalau memang ditunjuk nanti memang bintang 2 kan udah perwira tinggi senior juga nih. Iya, betul. Nah, dia begitu ditunjuk menjadi Kapolri, langsung naik bintang 3 hari itu, Kops rapot pada Kapolri yang lama, langsung dilantik oleh Presiden menjadi Kapolri. Setelah dilantik jadi Presiden, hari itu juga dilantik oleh Presiden bintang 4. Udah selesai, Pak. Siapa 3 orang yang paling layak dalam pengamatan Bapak? Saya tidak ingin memakai kata penilaian, tapi pengamatan. Saya melihatnya begini, kalau misalnya sekarang 3 orang kan belum ada namanya. Iya, betul. Hanya di publik. Punya satu nama yang kemudian bisa diketahui publik, kemudian di-trace sama publik juga. Kan pengamatan saya justru tentu akan lebih kurang dibanding pengamatan Bapak yang berada di dalam paling tidak. Ya, siapa Pak? Saya harus melihat prestasi-prestasi junior ini. Jadi, nah itu sudah Bapak lihat kemarin-kemarin misalnya. Ya karena kemarin ternyata isu-isu saja. Katanya Presiden udah kirim surprise ke DPR. Ternyata baru saya baca belum ya dibantah. Kan? Karena prosesnya harus melalui. Nah, dulu ya zaman waktu Pak SBY ini, ya kan. Saya tahu waktu 2010, ya, diajukan nama Pak Nanan sama Pak Imam Sujarwo, ya kan. Nah, ternyata Pak Presiden kurang berkenan. Dua-duanya? Iya. Nah, cari lagi. Akhirnya ketemu Pak Timur Pradopo. Pak Timur masih Kapolda Metro bintang 2. Terus harus dicari-carikan, kan setengah mati. Jadi Kabah Harkam. Walaupun hanya sehari, 2 hari, habis itu dan jadi Kapolri. Nah, sebaiknya nggak usah begitu. Seperti zaman dulu aja Pak. Langsung aja ya? Iya, langsung bintang 2. Begitu dapat SK menjadi surat kepres menjadi Kapolri, langsung Kops rapot naik bintang 3, lapor Kops rapot kepada Kapolri. Besoknya mungkin dilantik oleh Presiden menjadi Kapolri. Sore itu, siang itu juga langsung naik bintang 4, selesai. Pak, sebetulnya saya tidak terlalu ini nih Pak, tidak terlalu percaya Bapak tidak punya orang yang Bapak yakini punya prestasi dan sebagainya. Siapa sebetulnya Pak? Kan kalau saya sih blank. Beda dengan Bapak. Ada nggak nama? Salah satu nama. Iya, saya melihat bintang 3 sekarang kan terlalu banyak nih. Ya kan? Makanya saya gini, Pak Ron. Kita lihat kondisi bintang 3 ada yang di dalam Polri, ada yang di luar Polri. Iya. Ya kan? Makanya saya dalam hati berpikir gini, kenapa kita banyak bintang 3 di luar Polri? Iya. Ya kan? Saya bilang gini,
lapor presiden lah. Seluruh Kapolda bintang 3, Pak. Itu nanti akan lebih enak mencari Kapolri. Oke. Ya, Iya. Kapolda bintang 3, Gubernur Akpol juga bintang 3, ya kan? Kemudian pejabat utama di Mabes Polri, nggak usah dibedakan, ada asisten utama, nggak perlu. Sekarang ada asisten utama perencanaan, ada asisten utama operasi, nggak perlu. Asisten ya, sementara bintang 2 nggak ada masalah. Iya. Nanti di atasnya mungkin ada, dibataskan ada Wakapolri nanti yang ngurus ya. Sehingga orang akan banyak berprestasi nanti di Polda. Gitu loh. Iya. Tapi misalnya bisa dilihat juga, oh ini ada Gubernur Akpol di bintang 3, bisa masuk kandidat juga. Gitu loh. Jadi nggak ada yang terkunci, bintang 3 banyak di luar Kapolda, akhirnya seolah Kapolda, saya nggak mungkin jadi calon Kapolri lah, seperti itu. Ya jangan. Betul. Nah ini yang harusnya dilihat ke depan, seperti sekarang kalau saya melihat, wah kok sulit benar ya sekarang nyari Kapolri. Kalau dulu, saya lihat waktu itu saya masih kapten ya, Pak Sanusi itu hanya 7 bintang 2 Kapolda dipanggil oleh Pak Benny Murdani, Panglima ABRI, terus diseleksi, dipilih Pak Sanusi, bintang 2, langsung Pak Sanusi naik bintang 3, Kops rapot, dilantik menjadi Kapolri, langsung naik bintang 4 setelah seminggu lah kalau salah. Yang lain dipanggil, yang lain dukung Pak Sanusi jadi Kapolri ya, nggak ada lagi macam-macam. Itu semuanya nurut Mas seperti itu. Dan itu dimungkinkan sebetulnya Pak ya? Ya, asal jangan dikunci bintang 3, karena kalau dikunci bintang 3, ada kejadian dulu sebelumnya. Misalnya Pak siapa ya? Tahun 2000 kalau nggak salah 2006, 2008, 2005 lah. Ya kan? Pak Tanto mau jadi Kapolri aja karena ya sepertinya Pak Sutanto tidak diharapkan. Ya kan? Begitu mau diajukan calon, nah Pak SBY sebagai presiden ya kan melihat juga di lapangan. Oh, yang saya lihat ini yang punya prestasi. Sumatera Utara waktu itu Pak ya? Sudah pernah masuk Jawa Timur terus Kalemdik. Nah, akhirnya karena harus bintang 3 dulu dijadikan kepala BNN. Jadi membuat pusing. Nah, lebih bagus bintang 2 silakan. Tadi saya katakan begitu memang ditunjuk pas karena sebagai perwira tinggi yang senior, tunjuk jadi Kapolri, langsung naik bintang 3. Jangan dicarikan bintang 3 dulu. SK Kapolri, Kepres Presiden tentang Kapolri, langsung bintang 3, besoknya langsung bintang 4, nggak ada masalah. Terima kasih sekali Pak. Iya, sama-sama. Waktunya. Sejarah memperingatkan kita, institusi yang gagal mereformasi diri akan digilas oleh zaman. George Santayana pernah menulis, bangsa yang tak mampu mengingat masa lalu akan dihukum untuk mengulanginya. Dan kita sudah berulang kali menyaksikan krisis demi krisis menelan kepercayaan yang dibangun puluhan tahun. Mahatma Gandhi mengingatkan, polisi tanpa prinsip adalah salah satu dosa besar di dunia modern. Sementara Khalifah Umar bin Khattab pernah berujar, keadilan adalah tiang penopang negara. Bila ia roboh, robohlah negeri itu. Sobat Madilog, mari jujur. Apakah Polri hari ini berdiri di atas keadilan? Ataukah kita tengah menyaksikan tiang negara itu lapuk dimakan rayap? Reformasi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Dan kewajiban itu menunggu keberanian, bukan sekadar pernyataan kosmetik belaka. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak.